지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Saya Dihayu Kurniawati akan menjelaskan tentang penjelasan slide yang pertama. Yang pertama adalah definisi dari kualitas. Kualitas adalah kegiatan inspeksi terhadap produk akhir yang dihasilkan untuk menghasilkan atau memisahkan antara yang bagus dan yang jelek. Selanjutnya, dengan mengelola kualitas akan membantu membangun strategi yang sukses terhadap differentiation, low cost leadership, and quick responses. Suatu aktivitas yang berhasil dimulai dengan lingkungan organisasi yang membantu perkembangan kualitas yang diikuti oleh pemahaman prinsip kualitas dan juga usaha pelibatan karyawan pada aktivitas yang dibutuhkan untuk menerapkan kualitas. Selanjutnya, quality itu harus sama antara standarnya dengan kesesuaian. Ya, quality itu yang mencangkup yang pertama, produk dibuat setelah lebih dahulu dirancang. Yang kedua, rancangan ini meliputi spesifikasi seperti wujud luar, warna, panjang, lebar, berat, kandungan bahan dan jenisnya, serta ukuran-ukurannya. Yang ketiga, semua itu dijadikan standar untuk diwujudkan. Dan yang keempat, apabila perusahaan dapat mewujudkannya sesuai dengan standar, maka dianggap bahwa produsen telah membuat produk tersebut menjadi berkualitas. Selanjutnya ada manfaat kualitas. Manfaat kualitas itu yang pertama ada konsumen puas atau memuaskan konsumen karena fungsi produk sudah maksimal dalam segi keandalannya, ketersediaannya, dan pelayanannya. Dan yang kedua, reputasi perusahaan itu menjadi meningkat. Bagi produsen, meningkatkan daya saing produknya sehingga meningkatkan reputasi bagi perusahaannya. Yang ketiga, penjualan meningkat, menurunkan biaya dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya ada pendekatan kualitas. Untuk mampu memenuhi kebutuhan konsumen, kualitas harus ditinjau dari 3 pendekatan. Yang pertama, user based approach, yaitu kualitas terletak di mata konsumen sehingga untuk mengembangkan produk harus mendefinisikan harapan konsumen. Selanjutnya ada manufacturing based approach, yaitu bagi manajer produksi kualitas merupakan kesesuaian terhadap standar dan making it right the first time. Yang ketiga yaitu product based approach, yaitu pendekatan ini memandang bahwa kualitas merupakan suatu variabel yang tepat dan dapat diukur. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Srieni Anastasia. Lalu selanjutnya ada kecocokan pakai atau fitness for use. Dari suatu produk harus dihubungkan dengan manfaat produk itu sendiri yang dirasakan konsumen dan kepuasan konsumen saat pemakaiannya. Kepuasan konsumen merupakan suatu konsep yang relatif yang akan berbeda dari konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Dan terdapat perubahan kepuasan pada diri konsumen. Dalam arti bahwa kepuasan itu tergantung dari kondisi konsumen itu sendiri. Lalu ada dimensi kualitas. Terbagi menjadi 4, yaitu quality design, quality of conformance, availability, dan field service. Kualitas harus dikembangkan dengan 3 kegiatan, yaitu kegiatan perencanaan, pengolahan, dan pelayanan. Yang pertama ada quality of design atau rancangan kualitas. Rancangan kualitas ini ditentukan sebelum produk tersebut dihasilkan. Pihak yang terlibat dalam rancangan kualitas ada 4, yaitu engineering, marketing, produksi, dan keuangan. Yang dilakukan ada 3, yaitu market research atau riset pasar yang mengungkapkan kebutuhan konsumen, desain konsep yaitu merespon berbagai kebutuhan calon pelanggan dan menentukan spesifikasi yang menyangkut warna, ukuran, bentuk, dan spesifikasi lainnya. Yang kedua ada quality of conformance atau kualitas pengolahan. Apabila produk yang dihasilkan sesuai spesifikasi yang direncanakan seperti ukuran, warna, bentuk, kekuatan kandungan bahan, dan sebagainya, maka bagian produksi telah mampu membuat barang sesuai dengan kualitas yang diinginkan, yaitu bagian produksi menghasilkan produk sesuai kualitas yang dirancang. Yang ketiga ada availability, kualitas siaga atau andalan, kemampuan suatu produk selama digunakan oleh konsumen. Ada keandalan reliability,
mudah dirawat, maintainability, dan ketersediaan logistical support. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini Fitriani. Nah, selanjutnya itu adalah quality of my service, bentuk pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yang sering disebut customer service atau sales service. Terdiri dari 4K, yaitu keramah tamahan, kesopanan, keterampilan dalam memperbaiki, kecetakan dalam melayani konsumen. Adalah siklus kualitas produk, terdiri dari 4, desain produk, penciptaan produk, pelayanan purna jual, harapan konsumen. Itu adalah kepuasan konsumen, yaitu terbagi menjadi 4. Quality of design yang terdiri dari riset pasar, sertifikasi produk, dan konsep. Dan yang kedua, quality of conformance, yaitu terdiri dari 3. Manajemen, teknologi, tenaga kerja. Dan yang ketiga itu available, terdiri dari 3 juga, yaitu tahan lama, ketersediaan, dan mudah dirawat. Dan yang terakhir itu value service, keterampilan, integrasi, integritas, dan cepat tanggap. Itu ada biaya kualitas atau disebut dengan cost of quality. Biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena kualitas yang buruk. Dan istilah yang lain adalah biaya yang berhubungan dengan menciptakan, mengidentifikasikan, perbaikan, dan mencegah kerusakan. Selanjutnya ada biaya pencegahan atau prevention cost, yaitu biaya untuk mencegah kerusakan produk yang dihasilkan. Contoh, teknik perencanaan kualitas, pelatihan, dan sebagainya. Yang kedua ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost, yaitu biaya yang terjadi karena ada ketidaksesuaian dengan persyaratan yang terdeteksi setelah produk dikirimkan ke pihak luar atau konsumen. Contohnya yaitu biaya penanganan keluhan, biaya penarikan kembali produk, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost, yaitu biaya yang terjadi karena ada ketidaksesuaian dengan persyaratan yang terdeteksi sebelum produk dikirimkan ke pihak luar atau konsumen. Contohnya yaitu sisa bahan, pengerjaan ulang, dan sebagainya. Yang keempat ada biaya deteksi atau penilaian atau detection or appraisal cost, yaitu biaya untuk menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan persyaratan kualitas. Contohnya yaitu pemeriksaan dan pengujian bahan baku, evaluasi persediaan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada standar kualitas internasional. Yang pertama yaitu ada Malcolm Baldrige National Quality Award, yaitu penghargaan pemerintah Amerika Serikat kepada perusahaan-perusahaan yang mencapai tingkat kualitas tertinggi. Yang kedua ada ISO atau International Standard Organization, yaitu sekumpulan standar kualitas yang diakui secara internasional. Yang ketiga ada TQM, yaitu Total Quality Management, penekanan kualitas yang meliputi organisasi secara keseluruhan mulai dari supplier hingga konsumen. Slide selanjutnya di sini ada masih sama dengan slide sebelumnya, yaitu International Standard Organization. ISO terdiri dari ISO 9000, yaitu pedoman jaminan kualitas produksi sekumpulan standar sistem kualitas internasional. Dan yang kedua ada ISO 14000, yaitu standar internasional bagi pelaksanaan suatu proyek yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dan selanjutnya ada 6 konsep TQM, yaitu Total Quality Management. Yang pertama yaitu perbaikan terus-menerusan, yaitu perbaikan yang tidak pernah berhenti meliputi orang, peralatan, supplier, bahan, dan prosedur untuk mencapai kesempurnaan. Yang kedua ada pemberdayaan karyawan. 85% permasalahan kualitas terletak pada bahan dan proses. Bahan bukan pada kinerja karyawan, oleh karena itu melibatkan karyawan pada setiap tahap produksi adalah sebaik-baiknya cara untuk memahami kelemahan sistem. Yang ketiga ada benchmarking, yaitu pemilihan standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik sebuah proses atau aktivitas. Yang keempat ada just in time atau GAT, yaitu konsep memproduksi dan mengantarkan barang saat dibutuhkan. GAT dapat meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya kualitas. Yang kelima yaitu ada konsep Taguchi, yaitu ketangguhan quality atau quality robust,
Fungsi kerugian kualitas atau kualitas loss function atau yang disebut dengan QLF, terus ada kualitas berorientasi target atau target oriented quality. Yang keenam ada alat TQM. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alia. Selanjutnya ada alat total quality management. Yang pertama ada diagram sebar atau scatter diagram, adalah sebuah grafik nilai yang menunjukkan variabel yang dihadapkan dengan variabel lain. Jika dua variabel tersebut saling berhubungan, maka titik-titik akan membentuk sebuah pita yang sangat ketat. Jika pita tersebut naik dari sisi kiri bawah ke kanan atas, berarti hubungan tersebut berbanding lurus. Dan jika turun dari sisi kiri atas ke kanan bawah, maka hubungan tersebut berbanding terbalik. Selanjutnya ada diagram sebab akibat atau cause and effect diagram, adalah alat untuk mengenali elemen proses atau penyebab yang mungkin memberikan pengaruh terhadap hasil. Dalam diagram ini menggunakan 4 metode, yaitu material, mesin, manusia, dan metode kerja. Penyebab masing-masing metode itu dapat dikaitkan dengan disebut brainstorming. Selanjutnya ada lembar pengecekan atau check sheet, adalah sebuah formulir yang didesain untuk mencatat data. Selanjutnya ada diagram air atau flow chart, adalah diagram yang menjelaskan langkah-langkah dalam sebuah proses. Biasanya diagram ini dapat berbentuk garis, kotak, atau oval. Selanjutnya ada diagram Pareto atau Pareto chart, adalah grafik untuk mengenali dan memetakan masalah atau cacat dalam urutan frekuensi menurun. Selanjutnya ada histogram, adalah distribusi yang menunjukkan frekuensi kejadian sebuah variabel. Dan terakhir ada diagram pengendalian proses statistik atau statistik proses kontrol atau SPC, adalah gambaran grafis data yang berjalan dengan waktu yang menunjukkan batas atas dan batas bawah yang dapat dikendalikan.